Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejujurnya buat saya hari ini sebuah kehormatan saya boleh ada hari ini, saudara. Dan saya mungkin juga termasuk yang tadi mungkin tersampaikan, saya ini lambat merespon, saudara. Tetapi saya bersyukur hari-hari ini, terutama pada pertemuan kemarin saya berjumpa dengan para pemimpin dan Bu Panglima menyampaikan sesuatu. Dan pada waktu hati saya merespon itu ada sesuatu yang seperti terbuka, saudara. Dan hari ini kalau saudara paham, ya, kita ini bisa enggak ngelihat bahwa ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan itu sedang paksakan kita loh melalui pemimpin kita ini, saudara. Bahkan tadi pada waktu kita mendeklarasi 7 tahun, saudara. Nggak ngerti kalau buat saya, saudara. Saya tuh bisa ngerasain, ya kita ini mesti sepakat. Bahwa benar Tuhan ini benar-benar mau menjadikan rencananya dan kehendaknya. Dan bahkan akan menahan kekuatan daripada antikris. Dan rencana Tuhan harus jadi 7 tahun, saudara. Saya tuh biasa dalam beberapa waktu yang terakhir, yang lalu saudara, saya tidak bisa ngerasain itu, saudara. Dan saya tahu apa yang Tuhan nyatakan saat-saat ini, barusan ini, saudara. Ada sesuatu yang saya rindu, saudara, yang di sini, apalagi yang saudara. Wow, buat saya, saudara, yang lama nggak pernah kumpul bahtera dalam skala besar, saudara, ya. Buat saya datang hari ini nih, saya tuh disegarkan. Saya kayak terima voltase yang tingkat tinggi, saudara. Yang beda, maksudnya saudara. Dan saya enggak tahu, apakah saudara hari-hari ini yang saudara mungkin entah dalam di sini seminggu berapa kali saudara bisa merasakan voltase itu, saudara. Karena ini penting, saudara. Apalagi dengan apa yang akan kita lewati dan hadapi di depan ini yang tidak mudah. Yang mata saya juga tertutup sebelum akhirnya beliau menyampaikan bahwa wow ini waktunya enggak keburu nih, cawannya enggak keburu, enggak masuk. Dan entah gimana dengan sebuah hati yang merespon itu dan sesuatu tiba-tiba terbuka. Nah saya mau sampaikan saudara, kita bisa buka di dalam Maleakhi 3, karena buat saya ini aneh, saya merasa bahwa mungkin saya menyampaikan ini hanya melengkapi dengan apa yang hari ini sebetulnya Tuhan sedang buat. Bahkan tadi pada waktu Bu Panglima menyampaikan mengenai perjanjian. Bahkan akhirnya beliau menyampaikan ada sebuah penawaran yang lebih dalam lagi. Yaitu sumpah. Saya ingin hari-hari ini saudara, bahkan kalau kita memuridkan orang lain saudara, Tuhan rindu. Karena saudara, kalau lawatan ada kita butuh banyak orang. Mungkin hari-hari ini Tuhan bawa kita untuk ke gereja-gereja, buat supaya mereka memuridkan. Tetapi saya berharap bahwa kalau kita memuridkan orang lain, kita paham enggak dengan apa yang kita bagikan buat orang lain. Jangan sampai kita buat orang lain paham, sedangkan hati kita enggak paham. Dan bicara perjanjian, bahkan bicara sumpah. Sebenarnya saya melihat bagaimana beliau mungkin memahami hati Tuhan yang lebih. Dan beliau ingin supaya kita ini benar-benar ada di dalam saudara, jaminan dan bahkan di dalam kehebatan yang Tuhan juga nanti akan nyatakan di akhir zaman, saudara. Saya mau berkata kalau kita percaya bahwa dalam kitab Wahyu mungkin yang luar biasa dari si jahat juga akan memanuver, memanifestasikan. Tetapi kita harus percaya bahwa ada generasi juga yang akan mengalami manifestasi Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan yang luar biasa itu tidak selalu akan, oh ya aku pengen langsung lihat yang besar. Dan berkali-kali akan dimulai dari yang kecil dan bahkan sebuah proses yang harus kita lewati, saudara. Dan saya tadi juga menangkap, wow Tuhan, ini hari ini saya datang ke sini, saya terima kehormatan nih, bukan cuma perjanjian yang akan Tuhan mau berikan. Tapi bahkan sumpah, saudara. Kalau sumpah itu Tuhan itu serius, saudara.
Dan lebih serius lagi dari perjanjian. Karena saudara lihat di Alkitab, kalau Tuhan sudah berkata bersumpah saudara, maka dia pasti akan jadikan whatever it takes saudara. Whatever it takes. Walaupun mungkin whatever it takes, kita juga akan mengalami kalau kita istilahnya membangkang, memberontak, ya semakin tidak Tapi hari ini ada sesuatu yang saudara perlu pahami. Saudara bisa buka dalam Maleakhi 3, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Maleakhi 3 ayat pertama sampai ketiga. Dan di sini dikatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Saya percaya ini hari-hari ini yang Tuhan sedang buat, saudara. Kita jangan lihat pandemik dan kita jangan lihat apapun yang antikris mau lihat, tapi boleh kita lihat Tuhan yang lebih besar yang harus kita lihat. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian, saya jujur saudara. Saya baru oh Tuhan, kok ternyata punya malaikat perjanjian. Maaf saudara, saya ini istilahnya seorang pemimpin. Kok ya, saudara ketinggalan saudara. Dan di sini dikatakan malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi saudara lihat, kalau malaikat perjanjian, kalau kita berkata, ya Tuhan ada perjanjianmu, bahkan ini yang lebih dalam lagi nih, saudara, yang saya nanti pengen ngerti lebih lagi, kalau bicara sumpah, saudara, ya. Ini Tuhan juga bicara sesuatu, saudara, selanjutnya nih, saudara, di ayat ini. Dan di sini dikatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang tetap berdiri apabila Tuhan kita menampakkan diri, saudara? Sebab ia seperti apa saudara? Api tukang pemurni logam dan sabun tukang penatung. Saudara, ini beberapa bulan lalu pas benar-benar pandemik lagi mau muncul saudara, dan tiba-tiba ayat ini berkali-kali mengiang-iang di hati saya dan saya tidak paham saudara. Sampai saya bilang, Tuhan aku nih kok modelnya kayak gini, Tuhan tolong Tuhan tolong. Dan saudara dan saya perlu pahami bahwa ternyata ada satu waktu Tuhan itu tidak akan datang menjadi seorang pribadi, saudara. Oh ya, El Shaddai, ya kan saudara. Jehovah, oh macam-macam saudara. Bahkan dia adalah yang penyedia, ya kan saudara. Dia adalah gembala yang luar biasa. Dia kekasih, oh enak ya saudara ya. Sahabat, wow saudara. Tapi kali ini kalau Tuhan berbicara dan kirim malaikat perjanjiannya saudara, dia bilang, aku datangnya jadi apa saudara? Jadi api saudara. Tuhan datang jadi api saudara. Tuhan datang jadi sabun. Tuhan datang ketemu dengan kita menjadi sesuatu yang sangat tidak enak saudara. Kalau kita tidak paham. Kalau kita tidak paham api, tidak enak. Kalau kita tidak paham sabun nggak enak. Sampai saya cek dalam bahasa Inggrisnya. Saudara nanti kalau lihat di dalam the message-nya, tetap ditulisnya saudara. Ditulisnya ini saudara. Saya sebetulnya ada PPT-nya tapi nggak apa-apa, iniin aja. Di sini dibilang like a white hot fire. Dan dikatakan like a strongest soap saudara. Bukan hanya sabun yang biasa. Bukan hanya api yang biasa, saudara. Tapi bahkan dia datang mungkin dengan api yang terpanas. Saya percaya, saudara, kalau dengan api yang terpanas dan sabun yang terkuat, corona selesai, saudara. Walaupun kalau kita juga tidak paham, kita ikut selesai, saudara. Serius saudara, saya ngerasa hari-hari ini di tempat kami, wow Tuhan itu kalau mengizinkan sesuatu tuh, wah luar biasa saudara. Gak yang biasa-biasa lagi.
Dan saudara tahu kenapa Tuhan itu mau tidak mau datang seperti itu? Karena dia sudah punya tujuan. Karena dia kalau di sini dikatakan saudara, apa yang Tuhan mau buat? Ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban dengan benar. Betul. Tuhan kalau sudah datang jadi api dan jadi sabun. Kalau saudara dan saya ngerti hatinya Tuhan, yang dia adalah Bapa yang tidak pernah memberikan kalajengking kepada anaknya dan memberikan ular kepada anaknya. Dia berjumpa atau mungkin bahkan saudara, menyatakan sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita. Karena dia mau jadikan kita loh saudara. Dan saudara, bicara perjanjian apalagi sumpah. Apa yang Tuhan mau nyatakan atau jadikan dalam hidup kita, itu saudara dan saya harus paham. Emas saudara. Yang termurni adalah emas saudara. Tuhan itu tertarik dengan yang terbersih saudara. Dan saudara jangan berpikir, loh aku terlalu jauh. Justru kita ini yang terlalu jauh saudara. Kita ini diberi kesempatan dan kehormatan untuk akhirnya bisa itu, saudara. Maka mari kita pahami Tuhan. Terkadang Tuhan itu seperti yang dikatakan dalam bahasa yang lain, Tuhan itu mengajar dan Tuhan itu menyesah kepada orang yang dikasihinya. Walaupun dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Tuhan itu mendidik. Dan apa saudara? Mengarahkan. Jadi Tuhan itu mau tidak mau membawa, ayo nak, kamu harus begini ya, kamu harus begini ya. Dan jangan kaget, mungkin pada waktu kita mulai dibawa masuk ke sana, salah sedikit urusannya panjang. Hari-hari ini saudara bahkan mungkin kalau saudara merasakan, Tuhan salah sedikit kok urusannya panjang. Bukan karena Tuhan jahat. Tetapi karena saudara dan saya benar-benar sedang dibawa ke dalam titik yang dimana Tuhan mau jadikan, saudara. Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu, saudara. Serius. Bahkan saya percaya kalau saudara ada di tempat ini, saya rindu jangan sampai, saudara, engkau tidak bisa melihat sesuatu. Maka pada waktu Tuhan mau menjadikan itu dalam hidup kita, emas-emas dan sesuatu pakaian benar-benar yang bersih. Mau enggak mau saudara, dia pasti akan berperkara, dia akan bekali kita, dia akan didik kita, dia akan proses kita. Dan saudara dan saya harus paham bahwa salah satu alatnya yang Tuhan akan pakai adalah melalui yang namanya persoalan. Betul. Dan kenapa saya juga cerita ini? Karena Tuhan itu sangat rindu untuk rencana dan amanatnya terjadi dan digenapkan di dunia ini dan atas Indonesia. Betul saudara. Makanya saudara selalu akan dengar pada waktu saudara menginjil saudara. Dan saudara melakukan dan apalagi itu karena yang Tuhan suruh. Mujizat itu akan selalu luar biasa. Tetapi ada hal yang lain lagi yang Tuhan itu juga rindu terjadi dalam hidup saudara. Supaya pada waktu saudara pulang, dan pada waktu saudara juga mengalami yang namanya persoalan saudara, maka mujizat yang sama yang saudara alami di penginjilan, itu juga akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena pada waktu itu tidak terjadi banyak di tempat kami yang gak kuat. Saudara. Tetapi mari yuk kita pahami, hari-hari ini apa sih saudara? Yang Tuhan itu rindu, yang menjadi bagian kita, yang dimana Tuhan mau supaya kita tuh terbuka. Tadi saya kaget sekali pada waktu saudara kita Pastor Leo menyampaikan saudara,
bagaimana respon saudara. Dan memang saudara, terkadang untuk bisa merespon kalau kita tidak paham ya nggak bisa ya kan saudara. Saya juga istilahnya kadang tuh sedih, kadang mau marah sama diri saya sendiri. Kenapa saudara? Karena mungkin saya bukan tipe saya tuh mengidolakan salah satu pemimpin kita saudara yang ada di Bahtera ini. Ya ada beberapa di mereka, salah satu yang paling kuat adalah Pak Yusa saudara. Kenapa saudara? Karena saya melihat pada waktu beliau ini istilahnya dapat apa rema dari Tuhan, dia percaya dan alami saudara. Tetapi dalam kenyataannya setiap pribadi kita ini mungkin berbeda-beda. Termasuk saya ini mungkin tipe yang langsung untuk menggila seperti Pak Yusa itu dalam kenyataan, dalam menjalaninya itu enggak bisa saudara. Sampai saya bilang Tuhan, aku sudah didoain terus loh sama pemimpin-pemimpin. Tapi saya mau berkata saudara, nanti pada waktu Tuhan akan menjadikan kita saudara, Tuhan itu belum tentu memaksa saya harus sama seperti beliau saudara. Tetapi justru hari-hari ini kita perlu pahami bahwa bagaimana nanti cara Tuhan menyingkapkan itu bisa kok saudara. Walaupun mungkinlah kelihatannya kok agak lebih kayak kurang keren, kurang rohani gitu saudara. Karena ujungnya saya juga bilang Tuhan tolong aku minta tanda. Tolong aku minta tanda-tanda yang bahkan terlihat di mataku. Maaf Tuhan, mungkin kok agak mirip kayak Thomas ya kan saudara. Kalau Thomas kan gitu, kalau enggak kucucukkan tangannya gitu. Saya bilang Tuhan, lah aku kok kayak gitu Tuhan. Tapi saudara tahu satu ketika Tuhan bilang begini, nak kamu cek di jemaatmu. Kira-kira orang yang seperti kamu tuh berapa banyak saudara. Dan pada waktu saya survei saya kaget saudara. Saya bilang wow Tuhan kok banyak. Justru pada waktu kamu mengalami pergumulan ini. Tapi kamu mau. Ayo kejar Tuhan, nyari Tuhan, pahami lewat mana jalurnya. Supaya mungkin andai kata rada ketinggalan sedikit ya enggak apa-apa. Tapi kejar. Ketinggalan sedikit kejar. Bukan akhirnya kita frustasi. Dan itu saya alami, saya pernah frustasi. Bukan akhirnya marah. Dan itu saya juga marah saudara. Nanti dulu kamu belum lihat yang dari Tuhan. Dan pada waktu saya melihat, oh iya Tuhan. Nah sekarang kamu jelasin. Karena sebetulnya ada caranya dan luar biasa saudara. Paling tidak hari-hari ini itu bisa terjembatani. Karena memang apa yang Tuhan mau bawa ini bukanlah hal yang mudah. Tapi ini juga enggak bisa. Ini waktunya sudah pendek, putarannya sudah tinggal sedikit. Dan Tuhan mau supaya kita paham, nah kalau aku lagi berposisi jadi emas, jadi api dan sabun, ayo pahami dan ikuti. Saudara salah satu yang menjadi persoalan saudara, di mana supaya kita bisa saudara, untuk terbekali yang dari Tuhan. Kalau Tuhan sedang bawa di dalam sekolahan menurut saya ini, wow ini sekolahan yang enggak biasa menurut saya, ini sekolahan elit Tuhan ini enggak mudah. Membawa begitu banyak jiwa kepada sekolahan elit saudara. Walaupun nanti kalau saudara pahamin dalam sebuah proses yang besar, dalam siklus ini termasuk kelompok elit global ini saudara, pada waktu mereka mau memanuver dunia ini sampai pandemi kok bisa tersebar rata di seluruh dunia saudara. Mereka sudah tidak kirim orang biasa saudara, mereka kirim orang elitnya semua. Makanya kan kita tidak bisa ketemu kan saudara, tidak bisa lihat. Mungkin kalau lihat 1-2 aja untuk mendeteksi itu enggak bisa. Dan saudara tahu, hari-hari ini juga Tuhan itu saudara sedang mencari orang-orang itu. Saya tahu di tempat ini adalah salah satu wadahnya. Saya rindu saudara pahami saudara. Ya. Dan bagian kita yang pertama apa saudara? Kita perlu minta supaya mata kita ini kalau ada selubung saudara dibukain. Karena saya ngerasa juga beberapa waktu ini, pada waktu kita tuh enggak benar-benar bisa ngerti hati Tuhan, kita tuh seperti ada selubung. Walah kenapa harus deklarasi terus? Saudara hari ini setiap deklarasi saya bisa merasakan, iya Tuhan ini harus jadi. Iya Tuhan ini jadi saudara.
Hari-hari ini saya ajak, ayo semua pemimpin-pemimpin di tempat kami. Kalau kita ada doa dalam 1 minggu sekali, saudara. Saya lihat sini jauh lebih berani, saudara. Di sana saya bertahap, saudara. Dan saya bilang, kita perlu doa dalam ketepatan. Kita perlu deklarasi, nggak bisa cuma dalam Zoom. Serius, saudara. Banyak pemimpin-pemimpin kami lemes, saudara, pada waktu kita Zoom. Bahkan pada waktu kita ajak doa mendadak, cukup mengagetkan. Saya baru ngerti kenapa Tuhan paksa dorong, ayo doa, kumpul. Karena pada waktu saya kumpulin ada beberapa yang izin. Ternyata ada yang satunya Zoom malah sama pelayanan yang lain, saudara. Yang satunya doa Zoom lagi, saudara. Nganterin anaknya, saudara. Ke dokter gigi, loh ini gimana ini? Padahal saudara dan saya harus pahami, pada waktu kita lagi ketemu Tuhan seperti ini, saudara. Kalau saudara benar-benar rasain, Tuhan itu hadir, kuat loh saudara. Dan kehadiran Tuhan yang kuat, apalagi kalau Tuhan mungkin sudah berfirman, wow, itu yang luar biasa, saudara. Maka di Alkitab, saudara, saya pengen saudara buka dalam 2 Korintus 3:14. Dan bagian kita hari-hari ini perlu benar-benar minta sama Tuhan supaya mata roh kita ini terbuka, saudara. Dan 2 Korintus 3:14 di sini dikatakan, dan pikiran mereka telah menjadi tumpul sehingga sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Karena mereka membaca perjanjian. Lihat saudara, ini bahkan dikatakan perjanjian. Lama tanpa diungkapkan dan hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Saudara, hari-hari ini kita benar-benar perlu minta, apalagi saudara yang ada di sini. Jangan sampai engkau ada dalam sebuah wadah yang bahkan kau punya pemimpin yang menarikmu begitu luar biasa dan engkau tidak paham, saudara. Karena saudara dan saya harus tahu, nanti di perjalanan yang ke depan ini, mungkin ada satu waktu pemimpinmu tidak akan pernah bisa menarik engkau lagi. Di Alkitab dikatakan satu orang di ladang, satu orang saudara diangkat, satu orang ditinggal. Bisa jadi karena memang mereka mungkin disuruh kerja. Tetapi kalau satu orang ini karena dia tidak qualify saudara, ya ditinggal. Saya sejujurnya melihat ini buat saya bergairah, saya rindu, iya. Hari-hari ini saya Tuhan bawa masuk ke jemaat lagi, saya bagiin ke mereka saudara, saya hidupin lagi komsel-komsel saudara, walaupun dalam kondisi pandemik ini, dan bahkan kami mulai masuk ke pendeta-pendeta di kota kami mulai kirim lagi tim, ini sekarang sudah mulai lagi bangun lagi buat pemuritan untuk follow up lagi, buat lagi untuk berangkat saudara. Walaupun kami kasih pemahaman, kasih pemuritan, kasih pembekalan saudara. Dan bahkan kami lagi bawa lagi arahin sesuai dengan panggilannya mereka masing-masing. Kami lagi mau buat saudara. Dan ini sudah mulai saudara. Dan kami melihat mereka-mereka yang begitu berjalan dalam penyertaan daripada Tuhan sendiri itu dahsyat dan luar biasa. Maka hal yang penting yang kita perlu pahami saudara, jangan sampai mata roh kita terbutakan, saudara. Kalau hari-hari ini kita nggak bisa ngerasain, kita nggak bisa lihat, ayo berdoa. Karena Tuhan sampai hari ini nggak berhenti kok, saudara. Dan Tuhan juga tidak hanya tertarik untuk di dalam misi-misi kita saja. Tapi Tuhan tuh tertarik dalam hidupmu, saudara. Di mana di dalam harimu, saudara, engkau akan lihat orang lain di sekelilingmu akan bisa lihat Tuhan, bahkan engkau akan bisa alami itu, saudara. Hal yang berikutnya saudara, kenapa Tuhan banyak bicara emas? Saudara? Tuhan itu lagi mau berperkara bicara mengenai apa saudara? Kemurnian. Jangan kaget mungkin hari-hari ini kalau kita ngikut Tuhan karena tidak murni, ada motivasi-motivasi yang lain. Dan itu akan tiba-tiba akan memukul luar biasa hidup kita. Saudara, dunia ini pun nanti ujungnya butuh melihat kemurnian hatimu saudara. Dan terkadang kemurnian itu tidak perlu
saudara menyampaikan sesuatu, ya. Tapi kalau kemurnian itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain, maka terang itu dengan sendirinya akan muncul kok saudara. Saya ini punya pembantu saudara, dan pembantu saya ini masih muslim. Walaupun saudara, saya sendiri juga kadang ini langsung mau nantang, mau nembak itu, saya bukan tipe orang yang seperti itu. Saya tipe orang yang kalau nanti pas, nanti baru saya lakuin. Tapi bagian yang saya didorong hari-hari ini sama Tuhan itu istilahnya kalau dia punya persoalan, saya berusaha mencari solusinya. Termasuk bahkan ada istrinya yang kelihatannya kemarin sepertinya juga kena ini, saudara, COVID ini. Dan puji Tuhan, melalui juga tempat ini istilahnya kami jadi belajar dan tahu, saudara, ya. Dan saya sampaikan ke dia dan berapa hari sudah sembuh, saudara. Dan saya sering kadang kalau ada hal-hal yang saya bagikan, saudara. Dan memang di rumah saya itu saya ada komsel ya di rumah saya, kadang doa ya di rumah saya, dan saya tahu dia tahu, saudara. Dan saudara tahu beberapa hari ini, kira-kira 2-3 hari ini tiba-tiba ibu saya, saudara, karena kalau karyawan saya ini makan siang itu seringnya di tempat ibu saya, saudara. Karena saya tuh enggak pernah masak, jadi ibu saya bilang, wes sudah biar gabung aja. Gitu. Dan tiba-tiba ibu saya bilang, kamu ngerti enggak? Kalau karyawanmu itu sering menggumam lagu rohani loh. Saudara, saya ini enggak ngajarin dia, saudara. Saya juga enggak banyak bicara mengenai debat kita punya agama. Saya sejujurnya enggak merasa ngapa-ngapain, saudara. Tapi kalau hati kita murni, orang lain bisa merasakan kalau itu sesuatu yang luar biasa. Saya percaya kalau itu adalah lebih baik dari siapapun yang ngalami, dia pasti akan berubah, saudara. Saudara, saya percaya dalam hidup kita, nanti kita akan lihat itu, saudara. Dan Tuhan itu minta murni, saudara. Tuhan itu rindu, kita ini ikut Tuhan mau apa sih? Benar karena kita tuh cinta Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjamin hidup kita? Benarkah kita itu ikut Tuhan benar-benar karena aku mau melakukan penginjilan, aku mau melakukan pelayanan, menabur dan semuanya. Karena memang kita tuh mengasihi Dia. Maka pada waktu saudara mengasihi Tuhan benar-benar, saudara saya percaya seharusnya, andai kata pun lihat ada orang yang dipakai Tuhan lebih, kita tidak boleh iri. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti sudah menyediakan yang terbaik juga dalam hidup kita. Betul. Dan bagian kita saudara? Ayo kenali. Maka jangan kaget kalau Tuhan nanti mereka melalui sebuah masalah, saudara. Saya ingat, saudara, pada waktu awal pandemik, kami ini semua ketakutan. Saya juga iya. Saya yang belajar saudara? Saya belajar pencegahan. Saya ngajarin ke seluruh jemaat pencegahan karena kami nggak tahu. Saya terkaget juga di sini cepet banget. Bulan Maret sudah tahu obatnya, kita tuh nggak ngerti, saudara. Kita tuh mungkin baru mungkin 2 bulan terakhir ini, saudara. Dan saya percaya setiap kita yang kalau mungkin nggak tahu obatnya pasti semua takut, ya kan saudara? Saya begitu, semua di tempat kami begitu, saudara. Dan saya masih ingat sebetulnya ada mimpi yang saya pendam, saudara. Karena di 1 bulan yang setelah itu kira-kira di bulan April awal, saudara, saya tuh mimpi, saudara. Dan saya merasa saya tuh kayak di satu lorong di Mahanaim. Saya ketemu dengan beberapa orang-orang Mahanaim dan saya tahu ada ibu. Nah buat saya yang cukup kaget, ibu itu bilang gini, saudara. Yo, kamu pokoknya jangan takut ya kalau kena COVID. Kena COVID enggak apa-apa. Saudara, saya mimpi itu langsung bangun, saudara. Sejujurnya pada waktu saya bangun, saudara, saya bilang ini suara setan ini kurang ajar. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus ya, saudara. Karena saya takut, saya enggak tahu obatnya.
Dan saya juga bersama dengan orang, walaupun saya pelajari mengenai COVID itu, saya bersama juga dengan orang-orang tua yang tidak sedikit, saudara. Saya pikir ini suara dari setan. Dan saudara tahu, Tuhan izinkan, ya kira-kira beberapa waktu yang lalu, saya harus menemani saudara. Dan tidak ada pilihan yang lain, saudara. Dan saya pada waktu itu saya ingat mimpi ini. Oh Tuhan, ini mimpi dari Engkau. Sorry tak tengking-tengking. Sorry ini enggak peka. Tapi sebenarnya apakah Tuhan jahat, saudara? Enggak. Sebenarnya Tuhan izinkan saya harus ada dalam situasi itu. Karena ternyata dalam situasi itu, dalam waktu dekat itu pun, akhirnya saya juga ngerti obatnya, saudara. Dan tidak lama itu, saudara tahu, itu pun ya namanya itu nyebar, punya teman, punya keluarga di luar kota, ya repot. Tapi saya di situ ngerti. Saya masih ingat, saudara. Pada waktu istilahnya dalam titik itu, saya bilang Tuhan mateng aku karena tidak ngerti obatnya, saudara, waktu itu. Tapi Tuhan bilang, nak, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan. Tapi barang siapa engkau yang rela, engkau dapetin. Dan buat saya, kami juga berdoa, kami juga doa, Tuhan minta mujizat. Tapi kita tuh tidak pernah bisa ngatur Tuhan, saudara. Tuhan bisa tidak mau melakukan mujizat? Bisa. Tapi hari-hari ini kenapa Tuhan berperkara seperti emas dan sabun? Karena di depan yang semakin tidak mudah, saudara. Dia mau yang akan atur, bahkan secara intens dalam hidup kita. Maka dia akan persiapkan, dia akan didik, dia akan belajarkan kita, dia akan proses kita, saudara. Supaya akhirnya kita nurut, ayo. Maka selain kemurnian yang kita perlu pahamin, ya kalau kita murni benar sama Tuhan, ayo serius. Dan yang berikutnya lagi, yang Tuhan sangat tertarik. Oke, kalau engkau percaya dengan aku, dan apa yang Tuhan sangat rindukan adalah ketaatan. Saudara kalau ingat lagunya Pak Daniel sebelum kembali, dan itu ada di Yohanes 15 ya. Saya mau ambil dalam ayat yang berbeda tapi ini mungkin lebih menjawab lagi. Saudara bisa buka dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. 1 Yohanes 3:24 di sini dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah diam dalam dia. Lihat, saudara. Jadi kita tuh kan pengen tuh ngalami, Yohanes 15 saya juga bilang, Tuhan aku pengen ngalami. Oh iya, kamu harus ngerti dulu chemistry-nya. Dan chemistry supaya Tuhan mau ada di dalam kita, menjamin kita, dia berfirman, dia berjanji bahkan bersumpah. Dan dia bawa kita di dalam dia. Di sini dikatakan apa, saudara? Kita harus menuruti segala perintah. Dan bahkan di sini, saudara, dikatakan yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Sejujurnya saya percaya saudara-saudara yang mencintai dan mengasihi Tuhan pasti pengen nurut. Betul kan, saudara? Walaupun kadang aduh Tuhan kok dagingnya begini. Tuhan kok genku begini ya. Kok enggak bisa ya kayak yang lain. Saya mau berkata hari-hari ini kau juga harus berhenti. Jangan, wah aku pengen jadi kayak orang lain. Saudara berdoa, Tuhan kau pengen aku jadi apa? Saudara. Bukan kita jadi orang lain, saya coba berusaha jadi orang lain, saya stres. Dan tanpa saya sadarin, saya marahin. Oh kamu yang ngajarin, setelah saya kenal Tuhan lebih dalam lagi, salahmu sendiri. Kenapa engkau tidak mau bergaul dengan aku? Kenapa engkau enggak mau ngerti, kau mau tak buat seperti apa? Tuhan itu keren, ini kayaknya enggak.
bukan masalah keren-kerenan di hadapan Tuhan. Tapi masalah yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Yang Tuhan suka, saudara. Dan di sini saudara, apa yang sebetulnya kita sangat butuhkan. Dan ini cukup menarik saudara. Kita ini sebetulnya hari-hari ini perlu pahami. Kadang kalau kita doa, saya tahu kalau yang sudah di level seperti Bu Panglima, wah aksesnya sudah sangat banyak saudara. Tapi buat kita yang secara umum saudara, saudara dan saya ini paham enggak toh sebetulnya kita ini harusnya ini doanya dengan siapa? Kan ini ada Allah Bapa ya kan saudara, ada Tuhan Yesus ya kan saudara, dan ada Tuhan Roh Kudus. Saudara tahu satu ketika saya ini disuruh oleh Vincent anaknya Pak Petrus untuk menyampaikan sebuah pemuritan di gereja dan pada waktu itu tolong boleh enggak kau sampaikan mengenai Roh Kudus. Dan pada waktu saya bilang oke, saya kan menyampaikan istilahnya apa yang kau pernah pelajari. Boleh enggak aku minta makalahnya? Begitu saya lihat, oh makalahnya kok istilahnya kurang gitu. Saya berdoa Tuhan, oke kalau aku memang mau suruh, aku pengen kau singkapkan. Saudara, saya cukup terkaget, saya menyampaikan ini belum lama saudara, baru kira-kira mungkin beberapa bulan yang lalu. Tetapi saya sendiri cukup terkaget Tuhan, aku sendiri ternyata enggak paham. Saya baru paham setelah saudara, Tuhan itu menyingkapkan saudara. Dan saya mau saudara kita lihat di dalam ayat saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 7 saudara. Yohanes 16 ayat 7. Dan di sini dikatakan saudara, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, ini ada sesuatu yang menurut saya aneh, saudara. Karena andai kata benar-benar seharusnya Tuhan Yesus itu harus berfungsi secara umum dan secara ini, saudara. Oke, andai kata dia pergi terus dia utus Roh Kudus kembali lagi, oke enggak saudara? Iya. Tapi kalau saudara baca dari pemahaman ini seperti seolah-olah ada estafet yang ada sesuatu yang harus bergantian saudara. Sampai dikatakan kalau aku tidak pergi saudara, maka dia tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, bahkan saudara lihat sebetulnya yang mengutus Roh Kudus ini siapa saudara? Tuhan Yesus saudara. Ini jelas tulisannya. Saya baca belasan kali tidak pernah kebuka. Tapi saya ngerti mungkin inilah di mana sebenarnya kadang yang menjadi pergumulan kita. Tuhan aku pengen takat, kok enggak mudah ya. Tuhan aku pengen murni, kadang enggak mudah. Tapi sejujurnya kita ini paham enggak? Sebenarnya Tuhan itu mati di kayu salib, Tuhan Yesus mati, bayar kita betul. Ambil supaya kita itu selamat, iya saudara. Tapi ternyata kalau saudara mau lebih tahu lagi betapa cintanya Tuhan Yesus sama kita saudara. Betapa cintanya Allah Bapa sama kita. Dia mungkin pusing ngeliatin saudara, setiap kali ditolong bangsa. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, umat Tuhan itu setiap kali ditolong setelah genah jadi tidak genah saudara. Setiap kali mengalami sesuatu jadi tidak genah saudara. Setiap mengalami apa yang dari Tuhan, mengalami pertolongan setelah itu enggak genah saudara. Tegar tengkuk saudara. Dan saudara lihat pada waktu Tuhan murka akhirnya dia hukum, dia bunuh saudara. Dan ternyata salah satu kedatangan Tuhan di dunia ini, dia pengen merasakan oke, jadi manusia itu seperti apa sih? Dan ternyata Tuhan Yesus itu memahami, wow, ini manusia seperti ini. Tapi aku paham, aku sudah jadi manusia. Aku harus siapkan Tuhan yang khusus, yang bahkan, manusia tidak bisa cuman didatengin sesekali. Tidak bisa cuman hanya hamba Tuhan yang akan membantu, enggak bisa. Setiap kita butuh ada penyertaan intens, saudara. Setiap kita butuh bimbingan intens, saudara.
Setiap kita butuh arahan, butuh teguran. Butuh dorongan, butuh kekuatan, saudara. Butuh dibuka. Dan saya tidak akan cerita mengenai Roh Kudus, saudara nanti bisa tanya di sini. Menurut saya percaya di sini lengkap. Roh Kudus itu apa punya kekuatan seperti apa. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, nak, kamu anggap Tuhan Roh Kudus itu siapa? Karena kalau saudara lihat di sini, saudara, bahasanya aja dibilangnya apa saudara? Penghibur. Yang sering kali kita dengar apa saudara? Penghibur. Yang sering kali kita dengar penolong, ya kan saudara? Saudara pernah baca dalam bahasa Inggrisnya, saudara bagus banget saudara. Dalam bahasa Inggrisnya itu saudara, kalau dalam kitab Yohanes 16 ayat 7 itu dikatakan friend, saudara. Dia ini Tuhan yang mau memposisikan dirinya turun lagi saudara. Turun lagi buat kita jadi sahabat kita. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan best friend. Tapi saudara dan saya harus paham, walaupun Tuhan itu best friend, tetapi dia adalah Tuhan. Dia Tuhan. Pada waktu saya terbuka ini saya baru ngerti, oh Tuhan. Berarti sebenarnya Engkau ini bayar buat kami. Dan bahkan Kau kirim ini Tuhan Roh Kudus. Untuk kalau kita doa, ayo ngobrol lah ini terus, ayo ngobrol. Ayo gaul, bergaul. Nanti kapan mau ngobrol sama Tuhan Yesus, tanya Roh Kudus. Kapan memang sudah waktunya boleh ketemu dengan Allah Bapa, tanya Roh Kudus. Dan dia yang mau berjalan sama kita. Saudara Pak disebutkan, dia yang akan berjalan dengan kita selama-lamanya. Selama-lamanya loh saudara. Dan kalau Tuhan berkata begitu, akan dipotong saudara? Enggak. Maka di Alkitab saudara juga disebutkan, kalau engkau mendukakan Roh Kudus, tidak ada obatnya lagi. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah melihat ini yang sudah terbaik yang kau dapatkan. Hari-hari ini, pada waktu Tuhan akan datang jadi api dan emas. Kalau engkau berjalan dengan Roh Kudus, engkau akan melihat semua persoalan dan apapun yang kau gumulkan akan menjadi berbeda, saudara. Saudara tahu proses yang besar itu juga kami lewati, saudara. Ya. Saya juga yang kalau bicara banyak, tapi ada satu hal yang buat saya cukup menarik, karena itu memukul saya cukup luar biasa. Yang dimana istri saya di waktu tertentu dan dia harus mengalami pergeseran dalam posisinya yang ada di tempat kami, di pelayanan kami, tetapi tiba-tiba dia bisa mengalami hal yang error lah istilahnya saudara. Sampai jujur pada waktu itu istilahnya dengan kemarahannya dan dengan keputusannya, aku tidak mau tinggal di Temanggung. Waduh saudara, buat saya ini kayak samber petirnya Thor saudara. Enggak mudah saudara. Dia tidak datang ke gereja saudara. Dan buat saya Tuhan ini gimana Tuhan. Dan saudara jangan berpikir suara di telinga saya ini saudara, suara yang positif saudara. Justru yang saya dengar itu suara-suara yang enggak karuan semua. Bahkan suara itu berkata mungkin sudah waktunya. Sudah hadepin saja. Kadang pada waktu api dan sabun itu jalan saudara, kita tidak mengerti. Saya doa Tuhan gimana. Dan pada waktu itu Tuhan tuh tidak ngomong saudara. Tapi satu ketika dalam satu titik di mana pergumulan setiap kali mentok di dalam diri saya, Tuhan tiba-tiba kasih ngimpi saudara. Pada waktu saya keluar dari trek saya, maka hidup saya itu enggak genah. Kayak naik mobil saudara di mimpi itu, saya naik mobil dan pada waktu saya istilahnya tidak ikut di treknya dari pemimpin-pemimpin saya ini, tiba-tiba saya kejeblos di sungai, saudara, mobil saya enggak karuan. Dan di situ saya paham, oh Tuhan, tapi gimana Tuhan? Dan satu ketika yang cuma di hati Roh Kudus berkata, Dana, itu urusan Tuhan. Oke. Saudara, terkadang kita berpikir, oh ini gini.
Untuk saya juga saudara dapat suara-suara itu pemimpin kurang bijaksana itu. Itu seenaknya sendiri itu makanya begitu. Ini suara ini saudara, luar biasa. Ini yang kita perlu hati-hati saudara. Kita kalau nggak bisa punya mata yang terbuka saudara, kita nggak punya kemurnian, bahaya saudara. Walaupun setelah kami lewati, bahkan ternyata dia juga, saya lihat terakhir setelah itu beberapa waktu kemudian, dia mungkin belum bisa makan di sana saudara. Jadi makan di tempat lain, puji Tuhan makan di sini saudara. Saya streaming Jumat, oke. Streaming Sabtu, oke. Minggu, Senin, oke, saudara. Dan saudara tahu, saya juga tidak ngerti formulanya Tuhan seperti apa. Saya berpikir Tuhan, ini akan mengerucut sesuatu yang tidak baik. Tapi justru ternyata, apa yang Tuhan izinkan, ini sedang mendewasakan dia, saudara. Saudara kalau melihat sekarang, wah lain. Bahkan rasa jengkel itunya semua, wah cooling down terus turun. Bahkan Tuhan berkata, ayo layanin, dia layanin, saudara. Saya baru ngerti, oh Tuhan, semua persoalan belum tentu ternyata akhirnya dia cari Tuhan dan Tuhan mulai berbicara. Betul. Saya ingin hari-hari ini saudara dan saya harus pahamin nanti level-level persoalan emas saudara. Karena mungkin kalau saudara dan saya pikirkan tidak akan nyampe. Tapi kalau engkau ngerti hatinya Tuhan. Saya sampai tadi malam saudara dibangunkan Tuhan pagi-pagi. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita tidak pernah kebetulan. Kalau apapun saudara alami, oh ya kamu enak, ya kamu begini. Saya percaya semua dari yang kecil sampai masalah besar. Kalau Tuhan izinkan tidak ada yang kebetulan. Tuhan lihat enggak saudara? Lihat. Kalau Tuhan mau jawab, bisa enggak saudara? Kalau Tuhan belum mau jawab, artinya ayo, siapa tahu kita lagi disuruh next level. Ayo ngobrol nih sama Roh Kudus, murniin. Siapa tahu ada kotoran. Wah nanti kalau dia cerita saudara, istri saya ya udah kebongkar kotorannya. Tapi bukan saya saudara, saya enggak bisa nyentuh saudara. Saya nyentuh urusannya double saudara. Dan saya juga tadi pagi ngerenungin, udah Tuhan tuh singkapin. Istri saya ini adalah mungkin orang yang kalau saudara ini punya penginjilan misi semua, dia bukan tipe yang langsung gitu dengan orang. Karena dia ini orang yang kalau menyampaikan itu susah orang pahamin. Tiba-tiba Tuhan juga bilang, nak kamu kan susah tuh pahamin dia. Iya, itu sekolahanmu. Karena pada waktu engkau bisa memahami orang-orang yang susah, satu jiwa berarti loh. Saya belum lama ini didorong Tuhan untuk melayani seseorang saudara. Dan intinya orang itu bahkan pemimpin kami berkata sudah enggak usah. Ini orang ini error, bermasalah. Saya bilang Tuhan saya juga sumpek sama orang ini. Tuhan saya juga ikut ya, atret. Enggak, engkau enggak atret. Saya belum lihat soalnya saudara. Saya persingkat saudara. Saya bersyukur saya tidak atret saudara. Saya bersyukur Tuhan bilang terus, Cuna, setiap kali orang ini butuh sesuatu, kamu harus sampaikan hatiku. Tuhan tidak dengerin, biarin. Terus. Tapi saudara hari ini, semua terbuka. Dia berubah. Hatinya kembali. Bahkan saudara tahu, begitu hatinya kembali, dia buat yang namanya kegerakan. Saudara. Dia gandeng banyak. Saudara. Saya belum bisa cerita vulgar. Tapi saya mau berkata saudara, setiap persoalan yang Tuhan izinkan, semua tidak ada yang kebetulan. Mari kita lihat Tuhan dan kita lihat hatinya.
Siapa tahu setiap persoalan itu akan membawa kita melihat kemuliaan demi kemuliaan. Saya ketemu dengan orang, Pak, kok masalahnya besar? Masalahnya besar berarti kemuliaannya akan besar. Saya tidak bisa mengubah istri saya, tapi saya lihat Tuhan bisa. Dan saya lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya lihat, wow, engkau begitu rubah istriku kok jadi lain nih. Next levelnya beda banget gitu. Jadi lain saudara. Mungkin dulu yang karena kadang ada perbedaan, hubungan kami jadi jauh lebih dekat sekarang. Karena saya bisa semakin mengerti, oh gini Tuhan. Dan ternyata dia bisa berubah saudara. Bukan karena dia tetapi karena Tuhan. Kenapa kita disuruh bergaul dengan Roh Kudus? Ada bagian-bagian yang memang kita bisa selesaikan. Tetapi ada bagian yang sejujurnya banyak bagian Tuhan. Saya tutup dengan ayat yang terakhir, saudara. Oh ya, ada satu quote lagi yang tiba-tiba Tuhan sampaikan tadi pagi. Dan saya mau sampaikan ke saudara. Meskipun mungkin Tuhan izinkan kita itu bukan sesuatu yang bagaimana. Atau bahkan mungkin kita ini banyak keburukan dan banyak kelemahan. Tetapi saya mau berkata saudara, apapun yang saudara lihat dalam diri saudara seburuk apapun, mari kita lihat sesuai dengan pemandangan Tuhan. Karena di pemandangan Tuhan saudara dan saya itu tidak ada yang buruk saudara. Karena yang Tuhan mau jadikan di antara kita adalah kita jadi terang dan garam. Betul. Tapi mari saudara melekat sama Tuhan dengan kuat. Ayat yang terakhir, saudara bisa buka ini dan saya kaget, wow, Tuhan itu luar biasa. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, saudara. Saya baca ayat ini biasanya biasa, saudara. Tapi nanti saya mau tunjukkan dalam bahasa Inggrisnya, keren banget. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, saya pengen saudara aminkan, you are the one chosen, saudara. Engkau yang satu-satunya dipilih loh saudara sama Tuhan. The one chosen by God, chosen for high calling, saudara. Dipilih dalam panggilan yang tinggi, saudara. Dan di sini dikatakan a priestly work, chosen to be a holy people. Dan ini yang saya mau tekankan lagi, God instrument. Saudara dan saya, kita harus paham hari-hari ke depan ini yang Tuhan mau jadikan dalam hidup kita. God instrumen. Bukan kita menjadi Tuhan, tetapi kita akan menjadi God instrumen, saudara. Saya percaya panggilan ini luar biasa. Dan itu adalah saudara-saudara, siapkan hatimu saudara. Karena pada waktu engkau mau saudara matamu terbuka, engkau mau kembali murnikan hatimu. Makanya kita cek saudara, hati kita ini murni enggak? Dan saudara, sudahlah, kadang kalau kita namanya lemah saudara dan bisa namanya error, balik aja sama Tuhan. Karena itu kuncinya. Dan kalau kita tahu kita punya Tuhan yang ajaib, ayo kita dengerin, kita taat saudara. Dan kalau Tuhan sudah menyediakan Roh Kudus, ayo bergaul saudara. Kenali. Sampai nanti Tuhan akan membawa pada akses-akses yang lebih dalam lagi. Saya percaya hari-hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau buat dengan ajaib. Amin saudara. Ini yang bisa saya sampaikan saudara. Saya kembalikan.